novel. Ternyata video. Di sini sangat-sangat banyak orang, banyak sekali, ada yang duduk. Halo guys, ini sekarang kita lagi di Masjid Nabawi dan kita menunggu sholat maghrib. Habis ini bakalan itu, kalau di Indonesia sekarang jam 9:30, tapi kalau sekarang waktu di Arab sekarang jam 17.29. Nah, dan sewaktu kita menunggu ada ibu-ibu, Ada pemandangan yang dia sendiri aja lah. Oke, sekarang kita lagi nunggu sholat maghrib. Video ini loh, Fik loh. Nah, kamu itu. Nah, Dan tiba-tiba ini ada yang bagi-bagi kurma apa ya? Kurma basah sama tadi juga ada yang bagi kue. Kopi maksudnya, bagi kopi. Sekarang saya akan coba makan kurmanya ya. Kurmanya ini basah nih, enak. Jadi kurmanya itu masih kurma basah. Katanya sih kalau kurma basah itu kurmanya masih baru. Sedangkan kalau kurma kering itu kurmanya sudah disimpan lama, jadinya kering. Kalau ini yang dibagi-bagi itu adalah kurma basah. bener rasanya Mbak, jelaskan. Ngomong. Enak. Sudah makan kurmanya ya. Sekarang kita coba kopinya. Kopinya tuh yang dibagi cuman segini. Kopinya pahit. Tapi rasanya apa ya? Aku nggak bisa jelasin sih. Ini sebenarnya rezeki sih ya. Karena tiba-tiba aja orangnya itu mungkin ini waktu sholat maghrib dibagikan, jadi banyak bagi-baginya itu waktu pas maghrib. Jadi ada yang membagikan kopi, kurma, ini tuh ada pembagian roti sama yogurt sama kurma ini. kok bisa di zoom sih, sayangnya ini nggak bisa di zoom ya. Itu bisa dilihat orang. Entah ini ada acara apa. Iya mau. Mana nih kurma saus? Ini nih orangnya nih. Tadi yang bagi-bagi. Kurang empuk, tapi mungkin agak kering, jadi agak lama ngono Pak. Itu orangnya tuh lucu sekali, mukenanya pakai pita. Watch bro. Oh, together. Thank you. Bahasa Inggris gitu. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara
Bisa lo enggak, ayo keluar. Keluar dari Raudo. Pembedaan antara Raudo dan itu tuh dari tiangnya. Tadi itu kan ada garis-garisnya dan ini tuh nggak ada. Dan ini itu karpetnya warna merah. Tadi itu kalau di Raudo karpetnya warna itu. Ini orang yang mau masuk yang pakai kelas rada VIP. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Muhammad tadi itu yang alhamdulillah tadi di situ ada pelajaran. Ini tempat sholat kami. Ini masjid Nabi. Wajah-wajah yang habis dari Raudo. Puas. Karena ini nanti. Delok nang kono gak ngenten nang kono arek. Semoga barokah. Amin. Apa Surat apa aja? Semoga iya amin. Semoga yang diinginkan sempat tercapai, didengarkan oleh Allah. Amin. Semoga bisa sebelum pulang bisa bermain ke sini lagi. Amin. Sadarku hilang. Hilang. Sing api hilang. Tadi salat apa aja? Bati. Mbak aku mau salat apa? Salat sunnah, pokoknya salat sunnah. Tak katain. Iya, satu rakaat. Terus mantep sama aja nang gunung ning rakaat enggak apa-apa. Tuhan mutlak umpamane tak. Pokoknya sholat apa ae pindah untuk tempat Tuhannya enggak apa-apa. Ayo pertama mutlak duha. Majumnya duha, majumnya duha taubat. Terima pulang dari masjid habis sholat Jumat. Nah. Ini sepatu hangat di tangan. Jadi aku pakai ini sepatu. Kok? Oh, di sini 6 derajat Celcius. Kanan. Oh, ya. Iki sing resik-resik mukake iki. Halo, sekarang kita lagi di depan Masjid Kuba. Ini Masjid Kubanya. Kita barusan sampai naik bis tadi. Masjid Kuba itu masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Kita akan lihat gimana keadaan di Masjid Kuba. Dan sabda Rasulullah kalau Barang siapa yang salat bukan barang siapa yang berwudu sebelum berangkat berangkat ke Masjid Kuba ibadahnya sama dengan umrah. Betul begitu Pak Ustadz? Bagaimana Pak Ustadz? Jelasnya gimana? Jelasannya Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara min baiti, tsumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umrah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang umrah. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Oke, seperti itu. Jadi kita semua sudah wudhu tadi dan kemudian akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Terima kasih Pak Ustadz. ini namanya Pak Ustadz Ghazali. Segar. Kalau sama kami dingin mana? Sama. Oh sama, nggak dingin ini? Enggak. Oh, kok. Kita berada di dalam Masjid Kuba. Kita lihat interiornya. Kuba.
banyak terbuka. Pas ketepaan dok kene. Sing lainnya gak buka, kira tok sing buka. Ini pada saat kita di Masjid Nabawi, kita melihat payungnya membuka. Dan ini detik-detik membuka payungnya. Seperti ini nanti akhirnya. Dan itu juga ada lagi. Nah, ini kita berada di gerbang 26, buka di Masjid Nabawi, dari Masjid Nabawi ini. Wah, ini suasananya. Coklat dan banyak sekali yang ori mungkin kita lihat dari sini naik. Tapi sebelum itu kita mau foto-foto. Ini kurma apa? Oh 50, bukan 40. Ini kurma apa? Pencit. Setengah pencit. Tutup apa sih? Kutub. RUTOB. Rutuk. Oke. Kalau ini buatin. Hanya pas apa ya? Minimarket di sini bebas nyicip. Iya, ini yang udah dikeringkan kurma hijau, yang udah dikeringkan tadi itu tinggal tuh. Buah salah, maaf. Buatin itu katanya langsung bisa dimakan. Ayo, incipana terus ngomong ya rasanya apa? Ayo, Ngomongnya kok gak iso. kudu iso. Ditugel. Ini lho, sampean suwuk iki lho. Rasanya kok kertas-kertas. Daleme iku bijine. Iya buah. Buatin niki sing enten teng surga niki benjing. Enak. Buah yang ada di surga ini. Rasa apa? Kayak apa? Rasanya kayak apa? Buatin buah yang ada di surga. Mana lihat ini dah. Iya. Masa ono? Loh, kok ono ya apa sih iki yang ada di Al-Qur'an niki? Kok ono di Muka-muka aja ya kalau tahu coba tahu. Semoga nanti kita bisa menikmati buatin ini di surga bersama keluarga. Amin. Gimana rasanya buatin, Mbah? Segar sekali, enak banget. Alhamdulillah enak banget. Lezat. Ya. Mau nyoba buatin. Buah yang ada di surga, yang dijanjikan ada di surga. Bisa dikasih buah ini. Buah ada Buah yang ada di surga tapi di dunia nanti ada di surganya itu ini. Wati di zaitun itu. Tata tadi nyoba apa aja di kebun kurma Tata? Enggak nyoba apa-apa. Makan apa-apa? Cuman makan cokotane Mbak Rima. Terus kamu pesen apa? ini. Kamu mau ini? Enak loh. Ini rasanya gimana tadi? Gak tahu. Kayak biskuit bukan? Gambarnya sih enak. Duh, kurang nyoba. Wow. Terus ini enak ini. Terus yang sebelahnya tadi apa? Ini sukanya Radit dan Rehan. Itu rasa Kelapa. coklat, dalamnya kelapa. Oke, sekarang kita sudah sampai di mana? Gunung Uhud. Mana Gunung Uhudnya? Itu dia Gunung Uhudnya. Gunung Uhud itu pada zaman dahulu pernah terjadi peperangan di sini yang mengakibatkan pertama kali kekalahan kaum muslimin dikarenakan para pengikut para peperangnya itu tidak mengikuti komandonya dari Rasulullah. Rasulullah pernah memperjuangkan Islam
di wilayah ini. Halo, sekarang kita berada di Gunung Uhud. Gunung Uhud ini tempatnya Rasulullah berperang. Perang kedua yang melawan kaum Quraisy untuk kaum Quraisynya balas dendam ke Muslim, orang-orang Muslim. Jadi di Gunung Uhud ini pasukan kaum Muslim, pasukan Nabi Muhammad itu dia kalah perang akibat keserakahan yang tidak mengikuti apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Mari Mbak Mani, kita ikuti jalan. Bayangkan gunung setinggi itu dibuat untuk pasukan Nabi Muhammad. Di Arab ini sebenarnya banyak gunung-gunung, banyak pegunungan di sini, dan itu tuh semuanya tuh menyatu, kecuali Gunung Uhud. Gunung Uhud itu terpisah atau sendiri gitu katanya Pak Ustadznya begitu. Kayak lihat tersendiri, sendiri. Sedangkan gunung-gunung ini bersambungan semua. Di sana bersambung kecuali Gunung Uhud itu. Minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati inna insyaallah ummullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dulunya gimana sebelum ini? Dulu ada apa? Dulu gak ada etat ya ininya etat ya. Ya kalau ini baru-baru. Iya, kan ya baru. Ini maksudnya apa? Ininya Aslinya baru. Ya asli itunya. memang asli seperti ini. Asli ini di Cuman dulu ada dalam. dikhususkan untuk pemakamannya yang 3 orang. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Abdullah bin Jahash, teman persusuannya Rasulullah, dan juga Mus'ab bin Umair. Ini 3 yang disebutkan dalam sirah nabawiyah yang terkubur di sini. Banyak sekali sahabat-sahabat yang dikuburkan, di antaranya juga Talhah bin Ubaidillah. Yang 3 itu ya. Ini adalah makam para syuhada. Katanya itu dulu nggak seperti ini. Ada dikhususkan 3 makam untuk sahabat Rasulullah. Tapi diantaranya saya lupa. Tapi pernah terjadi longsor kalau nggak salah tadi. Longsor, jadi keadaannya seperti ini. Nah, di sini Rasulullah bersama sahabatnya di sini di Gunung Uhud. Nah, di situ ada Jabar Rumat atau para pemanah. Diperintahkan oleh Rasulullah berjumlah 50 orang. Oh, yang para pemanah tadi. Dipimpin oleh Abdullah bin Jubair yang memimpin para pemanah. Nah, kemudian Khalid bin Walid waktu itu sebelum masuk Islam, dia sangat ingin mencari di mana letak kekalahan kaum muslimin. Nah, setelah itu dilihat di sana udah kosong, yang berjumlah 50 menjadi 10 orang. Kemudian Khalid bin Walid tetap mengiringi dari belakang sana, langsung ambil kiri dari belakang. Nah, diserangkanlah kaum muslimin diserang dari kiri oleh Khalid bin Walid. Kemudian dari sini namanya adalah Ikrimah bin Abi Jahal menyerang dari depan. Ini adalah Dari kiri ini kan bernama yang Maya Sarah, ini Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, dari sana Khalid bin Walid dari sini, dari kanan menyerang. Oh, ini Khalid bin Ini Walid. namanya Khalid bin Walid, dan ini Jabar Rumat. Oh, ini yang Jabar Rumat, para pemanah tadi ya? Itu Jabar Rumatnya. Oh, itu. Yang kecil. Jadi unuknya di sini dikelilingin oleh Khalid bin Walid. Tetap dia muter-muter terus tetap. Dari sini. Ini kekalahan pertama umat Islam ya, Ustaz? Kekalahan yang pertama dan terakhir. Oh, pertama dan Makanya di sini bisa mengambil hikmah kaum muslimin, yaitu dengan kekalahannya di perang Uhud. Sampai Rasulullah meninggal dunia, kaum muslimin tidak pernah mendapatkan kekalahan. Karena sebagai pembelajaran, tapi tidak dikatakan kalah kaum muslimin. Karena setelah terjadinya peperangan Uhud, besok paginya Rasulullah langsung memerintahkan orang-orang yang ikut di perang Uhud wajib untuk pergi berperang. Meskipun dia nggak bisa jalan, harus ikut perang. Ya, itu diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai di sana di dekat berali terjadinya perang Asadul Ahmar. Di Asadul Ahmar ini terjadinya peperangan kaum muslimin melawan kaum Quraisy. Akhirnya kaum muslimin pun mendapat kemenangan. Inilah Gunung Uhud. Hai guys, sekarang kita berada di pencetakan Al-Quran. Ini bersama rombongan Arafah. Kita barusan sampai jam berapa ini waktu? Dia akan ditemani reporter kita ngomong. Yang akan ditemani reporter kita Bang Ali. Jadi nanti di dalam karena perempuan nggak bisa masuk, nanti sama Bang Andi, oke? Al-Quran terbesar di seluruh dunia. Oke. Maka kita senang sekali waktu ini. Halo, kita sayang.
Bagus, Indonesia, Indonesia. Very good. Good, good. Waalaikumsalam. Dilarang berbatas, sedikit dilarang masuk. Apa? Masuk antar ya. Kayak ini. Assalamualaikum. Salam. Indonesia? Indonesia? Ketua? No. Kalah, sama-sama? Ya. Kalau ngambilkan gambar. Ngomong Bandi, ngomong. Terima kasih telah sampai di cetakan Al-Quran terbesar di seluruh dunia. Alhamdulillah sekali. Enggak mengira saya datang ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan akan lagi bisa ke sini sama keluarga-keluarga semua. Saya senang sekali. Ya. Hah? Apa di foto? Pas. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعطيكم شرح موجز يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مجمع يهدف إلى طباعة القرآن الكريم يعمل في هذا المجمع ما يقارب من 1000 منظمة بين عالم ومعلم وإداري. كثير من المعلومات أعطيكم جاء موقع الجمع الكريم. هذا الموقع يهدف إلى هذا المجمع المطبوعة والمرتبة والمفاتيح والتعاون مع الشخصية. Macam-macam bentuknya. Ini seharinya tak berapa, Ustaz? Dalam? Seharinya tak berapa? Enggak tahu kalau yang harganya Ya, ini kalau sehari itu bukannya tak berapa? 50.000. 50.000. Oh, ada yang bahasa Cina juga ya? Ada yang bahasa Cina, bahasa Korea. Al-Quran bahasa Cina? Iya, maksudnya apa? Dia tuh terjemahannya gitu. Oh, terjemahannya. Ya, Ini yang terjemahan ada. Al-Quran terjemahan. Ya, ada terjemahan Al-Qurannya, lagi bahasa Inggris, ada bahasa Cina. Ini semuanya terjemahan ini. Yang di atas semuanya terjemahan, yang di bawah seperti biasa lah. Tapi beda-beda tulisan.